Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Kita bakal bandingkan Garmin Forerunner 165 dan Amazfit Active 3 Premium. Karena kedua smartwatch ini banyak banget yang mention atau kebingungan mau pilih Garmin 165 atau Active 3 Premium. Harganya yang sangat berdekatan. Di sini saya bakal ngasih lihat ya hasil pengujian GPS, pacing dan juga heart rate-nya. Tapi sebelum ke sana, saya juga bakal bahas secara garis besar perbedaan dari kedua smartwatch ini. Oke, yang pertama fokus dari kedua smartwatch ini tuh berbeda. Kita bahas dulu Garmin ya. Garmin Forerunner 165 dari namanya aja ini Forerunner. Jadi difokuskan bagi para pelari dan juga yang pengen meningkatkan kualitas larinya yang lebih serius. Sedangkan untuk Amazfit Active 3 Premium ini tuh lebih all-rounder daripada Forerunner 165. Ya, jadi bagi kalian yang pengen dapat fitur beneran smartwatch gitu ya, bisa balas pesan dan lain-lain, ya ini cocok banget. Dan yang olahraganya bukan cuma lari, karena di sini fiturnya banyak banget. Sebelum kita breakdown lebih dalam ya, alasan tadi ini tuh cocok bagi running dan juga training, sedangkan ini lebih all-rounder. Sekarang kita mau bahas dulu spesifikasi yang membedakan dari keduanya. Pertama ya, kedua wearable ini sama-sama punya dimensi yang kecil. Cocok buat pergelangan tangan Indonesia. Forerunner 165 ini 43 mm. Active 3 Premium lebih gede sedikit ya, 44 mm. Nah yang menarik kalau kita lihat sekilas ya, untuk dimensi di Amazfit Active 3 Premium kayak lebih tebal dari Garmin Forerunner 165 ini. Padahal yang lebih tebal itu adalah Garmin ya. Mungkin soal desain yang karena dibagi dua kayak gini, jadi kesannya tuh Active 3 Premium kayak tebal. Padahal sebenarnya lebih tebal di Garmin 165. Untuk Garmin nih 11,5 mm. Sedangkan Amazfit di sini 11 mm. Beda 0,5 mm ya nggak kerasa sih. Untuk desainnya di sini kembali ke preferensi masing-masing, tapi saya sendiri lebih suka desain 165. Sportinya tuh dapat banget dan desainnya jujur ini timeless ya. Dipakai di tahun berapapun kayaknya ini bakal tetap cocok. Kalau kita bicara material, di sini jelas lebih unggul di Active 3 Premium. Ya, untuk kelas harga di bawah 3 juta, Active 3 Premium menawarkan kaca safir bro. Jadi ini lebih tahan goresan daripada kaca yang ada di 165. Yang mereka sebut ini tuh gelas kaca yang diperkuat. Jadi nggak begitu, bukan Gorilla Glass gitu ya, bukan merek-merek ternama lah ya. Istilahnya ya ini kaca biasa tapi memang bukan yang gampang banget untuk tergores juga sih. Material body juga lebih bagus di Active 3 Premium. Dia campuran metal dan juga plastik. Sedangkan di sini ya plastik semuanya ya. Nah tentu ini mempengaruhi ke bobot ya dan juga kenyamanan untuk lari. Tapi sebenarnya nggak terlalu gede juga perbedaan dari keduanya ya untuk bobotnya. Untuk kebutuhan olahraga lari juga nggak terlalu ngeganggu. Masih sangat-sangat nyaman dan terbilang ringan juga. Untuk Garmin body only di sini 24 gram ya. 25 gram. Sedangkan Active 3 Premium lebih berat di 38 gram ya. Bedanya 10 gram lebih nih. 13. 53. Masih 54. Masih sangat nyaman. Garmin dengan full strapnya 39. 40. Jadi ya memang lebih ringan Garmin Forerunner 165. Instalasi strap keduanya sama ya, menggunakan 20 mm. Jadi bisa gonta-ganti nih kalau kamu pengen pasang strap ini ke Garmin. Masuk ya di 20 mm. Kemudian untuk kelengkapan tombol nih, dia pakai 5 tombol navigasi. Ini shortcut ke olahraga ya. Kemudian tombol back, tombol up dan down, kemudian ini tombol menonaktifkan layar ya. Sedangkan Amazfit menggunakan 4 tombol navigasi, ya termasuk full tombol juga ini ya. Karena ada tombol select, kemudian up and down dan juga tombol back. Ini shortcut ke olahraga, sama lah mirip dengan Garmin ya. Cuman yang jadi keunggulan di Garmin ya, teman-teman yang ngerasa takut gak sengaja kepencet ya, karena banyak juga yang lebih memilih tanpa touchscreen. Garmin bisa menonaktifkan touchscreen, bener-bener ya. Tuh, ini gak bisa sama sekali. Sedangkan di Amazfit untuk menonaktifkan touchscreen hanya tersedia ketika olahraga saja.
Jadi nggak bisa menonaktifkan touchscreen secara keseluruhan. Jadi yang lebih suka ya pakai tombol gitu ya, ala-ala smartwatch jadul gitu, bener-bener nggak pengen kotor layarnya, Garmin optionalnya cakep sih. Kualitas layar sama-sama menggunakan panel display AMOLED, tapi lebih bagus di Active 3 Premium. Brightness-nya juga di sini tinggi ya, 3000 nits. But nggak bisa saya bilang ini jelek juga di 165 karena untuk penggunaan outdoor masih sangat nyaman juga. Kemudian untuk penggunaan baterai, pengalaman saya kerasa lebih awet di Active 3 Premium daripada di Garmin 165. Kalau pakai always on display ini tuh cuma 3 hari aja. Sedangkan ini bisa antara 4 sampai 6 hari. Kita kembali ke pertanyaan awal ya. Kenapa Garmin Forerunner 165 ini cocok bagi running dan juga training? Ya memang kalau kita cek jenis olahraganya nggak selengkap atau nggak sebanyak di Active 3 Premium ya. Di sini bahkan untuk pertama aja ya lari. Memang di sini ada jenis olahraga lain ya. Selain olahraga lari, misalkan ini ada strength training, berenang, kemudian tenis, padel. Saya udah nyoba di strength training di video terpisah ya. Itu masih banyak error ya untuk sensor geraknya, sensor baca geraknya. Tapi kalau kita bicara soal fitur lari ini, ya di sini lengkap banget ya. Salah satu yang paling diunggulkan ya dari Garmin yang belum bisa disaingi oleh Amazfit. Di sini di mode training ada Pace Pro. Ini nggak ada nih di Amazfit ya. Ini fitur cakep banget. Kita untuk menentukan target pacing, tapi bukan cuma AI pacer biasa kayak di Huawei dan Amazfit ya. Ini lebih bagus. Selain itu kita juga ada kalender training. Nah kalender training ini bagusnya dia bisa terintegrasi ya dengan event-event lari yang bakal ada. Memang Amazfit juga punya ya Zepp Coach dan itu adaptif juga, cakep ya. Nah, di sini yang jadi pembeda antara Active 3 Premium dan juga Garmin ya. Di sini ada latihan perencanaan. Kemudian kita pilih di sini pertandingan dan acara. Amazfit juga punya tapi lari belum ada ya. Kita bisa buat acara sendiri atau cek ya event-event yang bakal kita ikuti di waktu dekat nih. Misalkan ada ini Bandung 1000 Ultra. Tuh banyak banget ya. Acara-acara lari misalkan ini Pocari Sweat nih nanti bulan September 10K ya. Setelah kita atur-atur segala macam gitu ya. Nanti di sini untuk Garmin Coach-nya atau pelatihnya tuh bakal mengcombine beberapa pelatihan. Jadi bukan cuma lari aja, bakal dikombinasikan dengan strength training. Yaitu cakep banget dan tentu adaptif ya, sesuai dengan kondisi kesiapan tubuh kita. Jadi kalau pengen benar-benar dapat latihan yang adaptif ya ini harus dipakai terus-terusan. Tapi sayangnya memang di sini nggak ada training readiness dan juga training status ya. Di 165 harus ke versi 70 minimal. Di sini belum ada. Nah, sedangkan di Amazfit jenis olahraganya lebih variatif ya, banyak banget. Apalagi kalau kalian aktif high rocks. Ya, ini bakal nyambung juga ke Zepp Coach-nya ya, karena lebih cakep untuk persiapan high rocks. Lari juga ada ya, latihan tapi gak sebagus ya, integrasi latihan dan acara high rocks. Kemudian untuk strength trainingnya juga di sini jujur lebih bagus daripada di Garmin untuk baca gerakannya, untuk baca repetisinya gak sering error di Garmin lah. Kemudian untuk tenis, kemudian pickleball dan olahraga-olahraga raket juga udah bisa baca backhand, forehand, itu cakep sih. Nah di Amazfit apakah bisa buat latihan atau rencana? Bisa juga ya. Di sini ada kalender pelatihan kita buat di aplikasi Zepp. Di sini ada kalender latihan, kita mulai rencana baru. Nah, kalau high rocks di sini ada kalender lomba high rocks. Nah, sayangnya Amazfit untuk lari belum ada kayak gini. Bisa kayak Garmin tadi lah ya, diintegrasikan untuk persiapan event-event high rocks. Kalau lari gak ada, kita harus bikin sendiri ya untuk larinya. Di sini ada pelatih Zepp, template pelatihan, rencana pelatihan pihak ketiga. Ini kalau kamu mau integrasi dengan aplikasi ya. Kamu udah bikin latihan di aplikasi-aplikasi ini, mau disinkronkan ke sini itu bisa juga. Atau ya yang paling basic di sini ya, pelatih Zepp. Kita pilih misalkan Active 3 Premium untuk device latihan atau Zepp Coach-nya.
Jadi untuk rencana-rencana lari atau pelatihan larinya tuh kayak gini, belum bisa mengintegrasikan event-event mendekat. Dan saya sampai saat ini berani bilang ya, coaching di smartwatch itu yang paling adaptif Garmin, kemudian Zepp Coach. Keunggulan Garmin juga daripada Amazfit tentu soal ekosistem dan juga untuk kebutuhan training ya, meningkatkan performa. Buat analisis, Garmin ini cakep banget. Bahkan termasuk ke aplikasi untuk ini nih, benchmarking. Garmin udah bisa integrasi secara langsung. Jadi datanya tuh lengkap banget data yang masuk. Ini kan Garmin Forerunner 165. Lihat, gak ada data yang kosong sama sekali. Mulai dari status olahraganya, kemudian ini waktu, jarak, penurunan, kenaikan, penurunan. Ini apa ini? Kalori yang terbakar, heart rate, kemudian ini pacing, power, SPO2-nya aja masuk nih. Dan ini apa ini ya? Aerobic training effect. Dan ini recovery-nya ada. Sedangkan Amazfit Active 3 Premium karena Amazfit aplikasi Zepp belum terintegrasi ke aplikasi ini, jadi harus ambil dari file GPX, ekspor, impor ke sini, ya datanya itu kadang suka beda-beda dan ada yang hilang. Jadi buat analisis cakep banget dan lebih nyaman di tampilan web kayak gini tentu. Bahkan Garmin Connect kan ada versi webnya, bukan cuma aplikasi aja. Oke, sekarang kita lihat perbandingannya ya, seperti apa. Menurut saya sih nggak jauh-jauh amat, bahkan cenderung sama persis. Ini dia Garmin Forerunner 165 ya, mencatat 3,40 untuk GPS-nya. Dan Amazfit Active 3 Premium sama 3,40 km. Bicara untuk kebutuhan road run, banyak yang suka nanya juga untuk kebutuhan trail run. Kembali lagi tadi lupa dibahas ya. Karena Active 3 Premium ini lebih all-rounder, jadi meskipun single band, sedikit lebih unggul di Active 3 Premium untuk kebutuhan trail run ya. Karena doi udah punya peta offline yang bagus, fiturnya juga lengkap. Kita fokus dulu ke GPS ya. Untuk Garmin di sini warna orange, sedangkan Amazfit Active 3 Premium warna biru. Kita zoom biar lebih jelas. Kita zoom lagi di sini titik awal. Amazfit warna biru, sekali lagi ya, Garmin warna oranye. Ya, sama-sama smooth ya. Error-error kerasa dari keduanya. Di sini lebih bagus Amazfit, lebih bagus Garmin. Amazfit agak sedikit nabrak-nabrak, tapi di awal lebih bagus di Amazfit. Tuh, smooth keduanya ya, gak ada peperengkelan, keriting-keriting. Bahkan kalau pengen lebih jujur di sini lebih smooth Amazfit sih dari. Oke guys, kepotong sedikit karena ada telepon tiba-tiba ya. Kembali lagi, kalau boleh jujur di sini kalau kita lihat lebih baik ya, lebih seksama lagi. Justru Garmin agak sedikit keriting-keriting nih daripada Amazfit Active 3 Premium. Kelihatan banget di sini ya. Tapi ya itu nggak masalah. Nih. Untuk kebutuhan road run, kedua smartwatch ini udah cakep banget lah. Memang di sini untuk presisinya lebih bagus di Garmin daripada di Amazfit nih. Amazfit nabrak-nabrak rumah ya. Masuk ke jalan utama, tuh smooth ya. Keduanya nggak ada masalah. Kemudian pencatatan jaraknya juga, keduanya mirip di 3,40. Sepanjang jalan nggak ada error berarti gitu ya. Paling ya tadi agak sedikit keriting tuh untuk Garmin 165 ya. Kita lihat ke titik finish juga ya, nggak ada error ya, melebihi gitu jauh nggak ada. Kelengkapan data karena terintegrasi langsung ya, bisa kita cek juga di overall benchmark di sini. Di sini ada active lab, kemudian aerobic tadi ya. Sedangkan Amazfit di sini kosong, nggak ada. Nah, ini juga ya yang harus kita mention ya. Garmin meskipun perangkatnya tuh belum ada altimeter barometer, tapi setelah masuk ke aplikasi Garmin itu dikasih data ketinggian dan penurunannya melewat aplikasi Garminnya gitu. Jadi meskipun 165 ini belum ada altimeter barometer, ya tetap keluar datanya di sini. Sedangkan Amazfit Active 3 Premium ini bukan by software tapi by hardware ya, memang ada. Baca kadensnya juga sama persis, nanti kita lihat untuk grafiknya 66 rpm. Kalau SPM ya berarti dikali 2 ya. Nah, ini hilang juga nih ground contact time
Padahal di aplikasi Amazfit ada. Average heart rate beda 1 BPM, hijau di sini. Pace beda 14 detik. Nanti kita lihat grafiknya. Power Amazfit gak ada. Ini juga pada gak ada di Amazfit ya. Padahal di aplikasinya ada. Tuh, bahkan di Garmin sampai heart rate zone ada nih. Jadi untuk analisis melalui komputer enak banget nih. Sekarang kita lihat pacingnya. Nah ini grafik pacing dari keduanya ya. Garmin pakai warna biru dan Amazfit pakai warna oranye. Di awal Garmin sedikit kebingungan ya, ada naik turun secara konstan di sini. Sedangkan Amazfit juga masih lumayan kebingungan di awal. Di awal kebaca ini mulai dari detik ke-7 baru bisa baca pacing, sedangkan Garmin dari detik ke-10. Jadi lebih cepat baca pacing di Amazfit ya daripada di Garmin 165. Tapi nggak parah sih, masih di bawah 10 detik. Pacing keduanya sama-sama bagus ya, nggak ada lompat-lompat parah, tapi ada beberapa data hilang ya kalau kita perhatikan di Amazfit ya. Di sini ada yang kosong dikit banget, berapa 1 detik mungkin ya. Kemudian di sini dan di sini nggak tahu nih penyebabnya apa, dan di sini tapi ini dikit banget sih, nggak sampai 2 detik gitu, hilang sedikit doang. Ini untuk grafik kadensnya ya, Garmin pakai warna gelap dan Amazfit pakai warna terang, mirip banget nih karena tadi untuk average-nya juga sama persis kan. Untuk altitude karena Garmin ini by software jadi gak bakal saya bandingkan sih. Sekarang kita lihat heart rate-nya. Seperti biasa untuk lihat akurasi heart rate kita bandingkan dengan Helio Strap yang sudah terbukti bagus banget, yaitu chest strap yang saya pasang di lengan. Garmin termasuk jarang ya untuk mengisi top tier akurasi heart rate di channel The Quantified Scientist. Biasanya sih Huawei, Apple Watch, Google. Average di Helio Strap 148 dan sama persis dengan di Amazfit Active 3 Premium. Di Garmin beda 1 BPM. Sedangkan untuk maksimum heart rate-nya sama nih di 169 BPM. Ini dia grafik heart rate-nya, Helio Strap warna merah, Garmin warna ungu, dan Active 3 Premium warna kuning. Wow. Bingung juga lihatnya di sini ya. Tapi Garmin di titik ini nih ada naik turun lihat. Naik turunnya tuh cepet banget. Sedangkan Active 3 Premium paling kerasa beda di sini. Garmin dengan Helio Strap lumayan mirip. Oke, itu dia perbandingan antara Garmin 165 dan juga Active 3 Premium dari Amazfit. Kembali ke pertanyaan awal, mending pilih mana? Ya, tadi ya. Secara overall, fokus kamu tuh di mana? Kalau kamu olahraga lari fokusnya ya 165. Tapi kalau yang pengen all rounder, saya selain lari high rocks juga, strength workout juga, dan butuh fitur-fitur smartwatch yang sangat lengkap. Kemudian saya trail run juga, mending Active 3 Premium karena fiturnya yang memang all rounder. Jadi kalau kita bicara secara keseluruhan, saya berani bilang Active 3 Premium menang telak sih daripada Garmin Forerunner 165. Tapi kalau secara kebutuhan, ya tadi, ya silakan ambil 165 kalau kamu fokus training dan juga running. Bagi teman-teman yang pengen nambahin nih perbedaan 165 dan juga Active 3 Premium, silakan drop di kolom komentar. Atau yang pengen sharing pengalamannya juga, boleh tulis aja ya di kolom komentar. Kita diskusi. Bagi kalian yang tertarik dengan kedua wearable ini, jangan lupa beli di kolom deskripsi atau tag produk yang sudah saya sematkan ya. Itu bakal sangat-sangat membantu, dan Rizal Pusi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.